Selamat berjumpa lagi dengan channel ini. Dalam perjalanan secara panjang manusia, banyak situs bersejarah yang menyimpan misteri dan rahasia mendalam yang mengundang para ilmuwan untuk mengungkap fakta-fakta tersembunyi di baliknya. Banyak dari artefak, reruntuhan, dan bangunan kuno yang hingga saat ini belum dapat dijelaskan sepenuhnya oleh ilmu sains. Di berbagai penjuru dunia, situs-situs ini menjadi saksi bisu peradaban kuno yang menantang pemahaman modern kita, hingga menghadirkan teka-teki dan jawaban yang tak pasti, seperti pilar yang menggantung di kuil Lapaksi, India, situs Baalbek di Lebanon, dan makam raja-raja di desa Delayan, Turki. Dalam video kali ini kita akan menjelajahi situs-situs bersejarah paling misterius yang belum dapat dijelaskan oleh ilmuwan sains hingga saat ini. Tapi sebelum masuk ke inti video, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Pilar yang menggantung di kuil Lapaksi, India. Pilar yang menggantung atau yang juga dikenal dengan The Hing Pillar di kuil Lapaksi di India adalah fenomena arsitektur yang sangat menarik dan misterius. Kuil Lapaksi sendiri dibangun pada masa pemerintahan Wijayanagara, sebuah kerajaan Hindu yang berkejayaan di India Selatan pada abad ke-14 hingga ke-17. Biasanya pilar digunakan untuk menahan beban atap. Pilar menghubungkan lantai dan langit-langit di atasnya. Namun salah satu pilar di kuil ini sangat misterius dan sangat aneh karena menggantung di udara. Bagian bawahnya tidak tersambung ke lantai. Meskipun telah ada banyak upaya untuk menjelaskan fenomena ini, seperti teori bahwa pilar ini mengembang karena ada angin di bawahnya, belum ada penjelasan ilmiah yang memuaskan sepenuhnya. Keunikan ini mereka perhatikan para ilmuwan dan arsitek modern yang berusaha memahami prinsip-prinsip teknis di balik konstruksi pilar ini. Pilar ini dianggap sebagai prestasi arsitektur yang menantang pemahaman ilmiah pada masanya, sebagai bagian dari kuil Virabhadra di Lapaksi yang dibangun pada abad ke-16 oleh keluarga kerajaan Wijayanagara. Pencapaian teknik ini menunjukkan tingkat pemahaman yang tinggi dalam ilmu arsitektur dan tingkat struktural pada periode tersebut. Misteri ini menciptakan ketidakpastian tentang apakah kemampuan ini disengaja atau mungkin terjadi secara kebetulan. Beberapa peneliti percaya bahwa pilar ini mungkin merupakan prestasi arsitektur yang direncanakan dengan cermat, sementara yang lain berpendapat bahwa ini mungkin hasil dari keberuntungan atau metode trial and error yang tidak sengaja berhasil. Baalbek di Lebanon. Baalbek adalah situs arkeologi yang terletak di lembah Beka, Lebanon. Situs ini merupakan kompleks kuil Romawi yang mencakup 3 kuil utama, yaitu kuil Jupiter, kuil Bakos, dan kuil Venus. Baalbek juga dikenal sebagai Heliopolis pada zaman Romawi, sebuah kota kecil yang didedikasikan untuk dewa matahari Helios. Situs ini terletak sekitar 85 km di sebelah timur Beirut dan merupakan salah satu situs sejarah terpenting di Timur Tengah. Meskipun situs Baalbek telah dipelajari oleh para arkeolog selama lebih dari 100 tahun, namun banyak dari struktur situs Baalbek masih sulit dijelaskan. Salah satu misteri terbesar di Baalbek adalah batu-batu raksasa yang digunakan dalam konstruksi, terutama batu Hajar El Gobel yang memiliki berat mencapai ribuan ton. Pertanyaan mengenai bagaimana batu-batu ini dipindahkan dari kuari yang jaraknya beberapa kilometer jauhnya, dan bagaimana mereka ditempatkan dengan presisi tinggi masih menjadi teka-teki besar yang belum terjawab. Selain itu, teknologi dari metode transportasi yang mungkin digunakan oleh masyarakat kuno untuk mengangkut batu-batu raksasa tersebut tetap menjadi misteri. Meskipun beberapa teori telah diajukan seperti penggunaan slide gas dan rem, ketidakpastian masih saja menyelimuti bagaimana bisa masyarakat kuno dapat menangani tugas transportasi dan konstruksi sebesar itu. Arsitektur situs Baalbek juga menjadi fokus perdebatan. Kuil Jupiter di Baalbek memiliki fondasi batu yang sangat besar dan kokoh, dan penelitian arkeologi belum sepenuhnya menjelaskan tujuan dan metode pembangunan fondasi ini. Tingkat ketepatan dan presisi konstruksi di situs ini menunjukkan tingkat keterampilan dan pengetahuan arsitektur yang tinggi, namun metodenya masih menjadi misteri hingga saat ini. Makam Raja di Dalian, Turki. Makam Raja di Dalian, Turki merupakan situs pemakaman kuno yang terletak di daerah Dalian, Turki. Situs pemakaman ini sangat spektakuler karena keberadaannya terletak di tebing-tebing batu yang menjulang tinggi di sepanjang sungai Dalian. Makam ini dibangun oleh orang-orang Kaunus, sebuah kota kuno yang bersejarah di wilayah itu. Kaunus diperkirakan telah dihuni sejak periode Neolitikum dan menjadi sebuah kota penting pada masa Yunani kuno dan Romawi.
Maka makam itu dibangun dengan menggunakan batu-batu besar yang dipahat dengan hati-hati untuk membentuk struktur arsitektural yang sangat kompleks. Ilmuwan pun masih belum bisa menjelaskan tentang bagaimana situs ini bisa dibuat dengan detail yang sangat kompleks dengan menggunakan alat sederhana yang ada pada zaman kuno. Terlebih lagi, makam tersebut diukir langsung ke dalam batu kapur yang keras sehingga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana masyarakat kuno mampu menciptakan struktur arsitektur yang begitu kompleks dan monumental tanpa bantuan teknologi modern. Sejak masa pemujaan hingga pengorbanan di zaman Helenistik, tujuan sebenarnya dari makam-makam ini tetap menjadi misteri yang belum sepenuhnya terpecahkan. Kurangnya petunjuk di situs tersebut meninggalkan banyak pertanyaan tentang siapa yang dimakamkan di sana dan tujuan sebenarnya dari struktur tersebut. Makam-makam ini memiliki arsitektur yang menakjubkan dengan beberapa di antaranya berbentuk seperti kuil dengan pahatan yang indah dan detail yang rumit. Ukiran di sekitar makam menunjukkan bahwa ada unsur-unsur keagamaan dan spiritual dalam seni yang ditemukan di situs ini. Tetapi makna sebenarnya dari ukiran-ukiran tersebut belum sepenuhnya diuraikan. Situs ini juga memiliki banyak struktur dan bangunan yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Makam-makam di situs ini memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Beberapa makam berbentuk seperti gua, sementara yang lain berbentuk seperti piramida. Makam-makam ini juga memiliki banyak hiasan dan simbol yang tidak diketahui artinya. Kuil Vetufan India. Kuil Vetufan adalah kuil Hindu yang terletak di Kalugumalai, sebuah desa kecil di distrik Thothukudi, Tamil Nadu, India. Kuil Vetufan dibangun pada abad ke-8 atau ke-9 selama periode Kekaisaran Pandya dan merupakan salah satu peninggalan paling bersejarah di wilayah tersebut. Sekalipun para arkeolog dan sejarawan telah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sejarahnya, masih ada aspek-aspek yang belum sepenuhnya dipahami. Kuil ini terletak di daerah yang sulit diakses pada masa lalu, sehingga memunculkan pertanyaan bagaimana masyarakat kuno dapat membangun dan memelihara situs ini di tempat yang terpencil tersebut. Batu-batu yang digunakan dalam konstruksi Vetufan kuil juga menciptakan kebingungan. Pertanyaan tentang bagaimana batu-batu tersebut dipotong, diangkut, dan dipasang dengan tingkat presisi yang tinggi tanpa teknologi modern masih belum dijawab sepenuhnya. Arsitektur dan struktur batu yang kompleks di situs ini terus menjadi subjek perdebatan dan penelitian, menambahkan pada kesulitan ilmiah untuk menjelaskan secara rinci seni relief dan Vetufan kuil berupa penggambaran adegan-adegan epik Hindu dan agama Jin yang kompleks, menciptakan kerumitan penafsiran relief tersebut. Beberapa panel relief memiliki makna dan konteks historis yang belum sepenuhnya terungkap, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai tujuan dan pesan yang ingin disampaikan oleh pembuat seni pada masa itu. Kombinasi elemen-elemen ini menciptakan lapisan-lapisan kompleks dalam sejarah dan identitas kultural Vetufan yang masih belum sepenuhnya dipahami hingga saat ini. Kuil Matahari Konark di India. Kuil Matahari Konark yang terletak di Odisha, India adalah salah satu arsitektur Hindu yang sangat menakjubkan. Kuil ini dibangun dalam bentuk yang menggambarkan sebuah kereta kuda raksasa yang ditarik oleh 7 kuda. Roda-roda yang besar dihiasi dengan ukiran halus, merupakan fitur utama yang mengesankan pengunjung. Kuil ini juga dipenuhi dengan ukiran yang sangat rinci dan halus di setiap sudutnya. Ukiran-ukiran ini menggambarkan berbagai adegan mitologis, flora, fauna, serta kehidupan sehari-hari pada masa itu. Mereka menampilkan keterampilan seni yang luar biasa dari para pengrajin dan seniman pada masa itu. Salah satu keanehan ilmiah yang menarik tentang kuil Konark adalah adanya spekulasi bahwa bangunan ini memiliki sumbu magnetik yang kuat. Hal ini menyebabkan jarum kompas di sekitar kuil dapat bergerak dan menunjukkan arah yang berbeda dari biasanya. Bangunan ini didesain sedemikian rupa sehingga pada waktu tertentu dalam setahun, sinar matahari jatuh tepat melalui gerbang utama dan menciptakan bayangan yang menarik. Selain itu, posisi bangunan ini dihitung untuk mengambil keuntungan dari arah dan waktu matahari. Meskipun sebagian besar kuil telah hancur dan hanya tinggal reruntuhan, struktur dasarnya masih menunjukkan kekuatan arsitektural yang luar biasa. Bangunan ini dibangun tanpa menggunakan bahan perkakas seperti semen, batu-batu besar dipahat dan diposisikan sedemikian rupa sehingga saling menopang secara alami. Keterampilan teknis dan keahlian yang dibutuhkan untuk membangun kuil dengan presisi seperti kuil Konark pada masa itu adalah misteri tersendiri. Bagaimana para arsitek dan pengrajin di masa lalu mampu membuat ukiran halus dan struktur yang kompleks tanpa bantuan teknologi modern masih menjadi pertanyaan. Misteri-misteri ini menambah daya tarik dan ketertarikan terhadap kuil Matahari Konark, menjadikannya lebih
Dari sekedar struktur arsitektural yang indah, tapi juga menjadi misteri sejarah yang belum sepenuhnya terungkap. Gua Ajanta. Gua Ajanta adalah kompleks gua-gua yang terletak di lereng tebing di daerah Aurangabad, Maharashtra, India. Gua-gua ini merupakan salah satu seni lukis dan ukiran gua kuno paling penting bangsa India. Gua-gua ini dibangun antara abad kedua hingga ke-6 Masehi. Beberapa gua dibangun pada zaman pemerintahan dinasti Satavahana, sementara yang lainnya diperkirakan dibangun pada masa dinasti Vakataka. Gua-gua ini merupakan contoh gemilang dari arsitektur monolitik kuno. Cara gua-gua ini dipahat secara langsung ke dalam tebing batu yang keras menunjukkan keterampilan teknis yang luar biasa pada zamannya. Detail dalam lukisan-lukisan ini menunjukkan keahlian seniman dalam menghadirkan cerita-cerita yang kompleks secara visual. Pemilihan warna, komposisi, dan rincian kecil dalam lukisan menambah keindahan yang megah. Gua-gua ini ditemukan pada abad ke-19 oleh seorang letnan Inggris, John Smith, pada tahun 1819. Sebelumnya, gua-gua ini ditutupi oleh pepohonan yang mengelilingi gua tersebut. Salah satu misteri terbesar adalah bagaimana gua-gua ini dibangun pada zaman kuno tanpa teknologi modern. Proses pemahatan langsung ke dalam tebingan keras menggunakan palu dan pahatan modern merupakan prestasi teknik yang menakjubkan. Kemudian, misteri terbesar lainnya adalah bagaimana lukisan-lukisan dinding ini bisa bertahan begitu lama, selama ribuan tahun dengan warna-warna yang masih terjaga dengan baik. Metode pengawetan yang digunakan untuk melukis di atas permukaan batu yang kasar masih menjadi misteri hingga hari ini. Misteri-misteri ini menjadi daya tarik tambahan bagi Gua Ajanta, menambahkan keajaiban dan daya tariknya bagi para pengunjung dan para ahli sejarah dan seni rupa. Upaya terus dilakukan untuk memecahkan misteri-misteri ini sambil melindungi warisan berharga ini untuk generasi mendatang. Kipina Monastery di Yunani. Kipina Monastery adalah sebuah biara yang dibangun di tebing curam di pegunungan Zomerka, sekitar 20 km dari kota Ioannina. Diperkirakan monaster ini didirikan pada abad ke-13 atau ke-14. Menurut sejarah, biara ini didedikasikan untuk Bunda Maria yang dibangun dengan diukir langsung tepat di tepi tebing. Biara ini memiliki gereja yang diukir menjadi kubah dan terdapat stalaktit dan stalagmit di dalam gua yang panjangnya mencapai 240 meter. Saat ini tidak ada biarawan yang tinggal di biara ini dan pengunjung dapat meminjam kunci dari kedai kopi di desa Kipina yang jaraknya berdekatan dengan lokasi tersebut. Keajaiban utama dari Kipina Monastery adalah lokasinya yang mengerikan, yaitu terletak di tebing batu yang tinggi. Bangunannya terbuat dari batu alami dan menyajikan arsitektur yang khas dari era tersebut. Selain itu, interior biara ini juga menyimpan beberapa ikon dan artefak bersejarah yang menarik perhatian pengunjung. Pembangunan seperti Kipina Monastery, terutama yang dibangun di tebing curam, merupakan pencapaian arsitektur yang luar biasa untuk di zamannya. Seiring berjalannya waktu, monastery ini telah mengalami perubahan dan restorasi untuk menjaga kelestariannya. Saat ini Kipina Monastery menjadi tempat wisata karena keindahan alam sekitarnya dan keunikan arsitektur bangunannya yang menjulang tinggi di atas tebing. Pembangunan bangunan di lokasi yang sulit dijangkau seperti Kipina Monastery adalah prestasi yang mengesankan yang menggabungkan pengetahuan lokal, keterampilan konstruksi, dan ketekunan manusia di zaman kuno. Meskipun konstruksi yang lebih tepat mungkin tidak sepenuhnya dipecahkan oleh para ilmuwan, keberhasilan bangunan ini menjadi bukti kecerdasan teknis dan ketekunan manusia pada zamannya. Selanjutnya ada situs arkeologi Yaxchilan. Situs arkeologi Yaxchilan terletak di Chiapas, Meksiko. Situs ini dulunya merupakan pusat peradaban Maya yang pernah berjaya pada abad ke-7 hingga ke-10 Masehi. Lokasi situs Yaxchilan sangat terpencil, tersembunyi di dalam hutan yang sulit diakses. Daerah ini belum sepenuhnya terjamah, memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana kekayaan arkeologis yang masih tertutup rapat di kawasan hutan ini. Seni relief dan arsitektur yang rumit di Yaxchilan yang terdapat pada situs ini sangatlah misterius. Struktur-struktur piramida dan kuil bersama dengan dinding relief yang indah dan penuh rincian menyimpan cerita-cerita sejarah dan kehidupan sehari-hari bangsa Maya. Namun banyak dari cerita ini masih menjadi teka-teki dan makna simbol-simbol dalam seni relief tersebut belum sepenuhnya diuraikan. Seni ini menciptakan tanda tanya terkait pemahaman kita terhadap budaya dan kehidupan masyarakat Maya kuno. Di situs Yaxchilan juga terdapat
sisa-sisa arsitektur ritual dan saluran air yang rumit, menciptakan tanda tanya tentang praktik keagamaan dan upacara-upacara yang dilakukan oleh masyarakat Maya. Sejumlah detail tentang ritual dan kepercayaan keagamaan masih belum dapat diuraikan sepenuhnya, meninggalkan situs ini sebagai suatu misteri yang terus menarik perhatian para peneliti dalam upaya untuk mengungkapkan lapisan-lapisan pengetahuan dan budaya yang terpendam di dalamnya. Ada banyak detail yang masih menjadi teka-teki bagi para ahli sejarah dan arkeolog mengenai kehidupan sehari-hari, keyakinan agama dan praktik-praktik kultural seperti Maya di Yaksilan. Penelitian dan ekskavasi terus dilakukan untuk mencoba memahami lebih dalam mengenai kehidupan di situs ini dan mengungkap misteri-misteri yang masih tersimpan. Selanjutnya ada Kofun di Jepang. Kofun adalah bangunan besar yang dibangun oleh bangsa Yamato di Jepang selama periode Kofun atau 250 sampai 538 Masehi. Bangunan-bangunan ini memiliki bentuk yang beragam. Bagian besar terdiri dari gundukan tanah yang dikelilingi oleh parit dan batu-batu besar, mulai dari gundukan tanah sederhana hingga struktur batu yang rumit. Beberapa kofun bahkan memiliki ukuran yang sangat besar dengan diameter hingga 1 km dan tinggi hingga 50 meter. Tidak ada catatan sejarah yang jelas tentang asal-usul dan makna bangunan kofun. Beberapa ahli percaya bahwa bangunan ini awalnya digunakan untuk menyimpan harta karun, sementara lainnya percaya bahwa bangunan ini memiliki fungsi religius atau politik. Terlepas dari itu semua, bangunan kofun yang terdiri dari makam batu atau gundukan tanah menunjukkan tingkat keahlian dan pengetahuan yang luar biasa pada masa lalu. Salah satunya adalah desain koiho. Desain itu merupakan gundukan tanah dalam bentuk yang mirip kunci, menciptakan struktur geometris yang menonjol secara visual. Keajaiban desain koiho ini terletak pada kompleksitasnya, membutuhkan keterampilan tinggi dalam perencanaan geometris dan konstruksi. Selain itu, para perancang kofun saat ini mempunyai pengetahuan tingkat tinggi tentang sifat tanah yang sangat diperlukan dalam merancang dan membangun kofun. Sedangkan penggunaan batu-batuan besar dan teknik penyusunan gundukan telah menunjukkan keterampilan teknis yang tinggi. Sementara rancangan ruang interior seperti koridor batu menambah tingkat kompleksitas konstruksi. Pemilihan lokasi yang tepat dan pemahaman mendalam tentang topografi serta kondisi alam sekitar menunjukkan bahwa pembangunan kofun melibatkan pertimbangan yang cermat. Benda-benda berharga dan hiasan makam yang rumit yang sering ditemukan di dalam kofun juga mencerminkan tingkat seni dan kerajinan masyarakat pada periode kofun. Meskipun tidak ada catatan tertulis yang menyimpan data pembangunan kofun, keberadaan mereka sebagai bukti arkeologis menyoroti tingkat kecanggihan teknis dan budaya masyarakat Jepang kuno. Kofun tidak hanya merupakan struktur makam, tetapi juga seni arsitektur yang memperlihatkan keterampilan tinggi dalam perencanaan, konstruksi, dan penghormatan terhadap individu yang dimakamkan di dalamnya. Selanjutnya ada Urntop di Yordania. Urntop merupakan salah satu dari banyak makam yang terletak di Petra, Yordania. Petra sendiri adalah sebuah kota kuno yang terkenal dengan arsitektur batu yang megah dan kompleks makam yang dipahat di tebing-tebing batu. Urntop adalah salah satu struktur paling mengesankan di Petra. Urntop dikenal dengan nama ini karena adanya sebuah urna yang terukir di bagian atas struktur. Makam ini juga dikenal sebagai kuburan kuno atau makam kuning karena warna batunya yang khas. Struktur ini memiliki fasad yang besar dan megah dengan 4 kolom besar di bagian depannya. Arsitektur menggabungkan elemen-elemen Hellenistik dan Nabatean, mencerminkan campuran budaya yang terdapat di wilayah tersebut pada masa lalu. Bagian dalam Urntop terdiri dari ruang besar yang dulunya mungkin digunakan sebagai ruang pemakaman atau tempat peribadatan. Meskipun sebagian besar struktur di Petra termasuk Urntop telah mengalami kerusakan karena alam dan aktivitas manusia selama berabad-abad, keindahan dan keagungannya tetap terlihat luar biasa. Bangunan Urntop di Petra meninggalkan sejumlah misteri karena teknik dan keahlian yang diperlukan untuk menciptakan struktur yang begitu megah. Bangunan Urntop di Petra meninggalkan sejumlah misteri karena teknik dan keahlian yang diperlukan untuk menciptakan struktur yang begitu megah pada zaman kuno yang terbatas teknologinya. Salah satu misteri utama adalah bagaimana orang-orang kuno berhasil memahat batu-batu sedemikian rupa dengan presisi yang luar biasa tanpa bantuan teknologi modern. Teknik dan alat yang digunakan, bagaimana mereka bisa mencapai detail yang begitu halus pada bangunan yang sangat besar. Meskipun para arkeolog dan sejarawan
telah melakukan banyak penelitian dan penggalian. Masih ada banyak aspek dari bangunan-bangunan kuno ini yang masih belum sepenuhnya dipahami. Keindahan dan kompleksitasnya tetap menjadi subjek penelitian yang menarik bagi para ahli. Lalu selanjutnya ada kuil kamar mayat Hatshepsut. Kuil kamar mayat Hatshepsut juga dikenal sebagai Dair el-Bahari adalah sebuah kompleks kuil monumental yang terletak di tepi barat Sungai Nil di Luxor, Mesir. Kuil ini dibangun untuk memperingati dan menghormati Ratu Hatshepsut, salah satu wanita penguasa paling terkenal dalam sejarah Mesir kuno yang memerintah pada abad ke-15 sebelum Masehi selama dinasti ke-18. Kuil ini dibangun dengan teknik yang sangat maju untuk zamannya. Para arsitek dan insinyur Mesir kuno mampu memahat kuil ini dari batu kapur yang keras dan padat. Mereka juga mampu membangun kuil ini dengan atap yang lebih dan lengkungan yang melengkung. Terletak di dalam tebing batu kapur, kuil ini memiliki 3 teras yang dibangun secara bertingkat. Teras pertama terhubung dengan lembah oleh jalan setapak panjang yang diapit oleh kolom-kolom. Teras kedua dilengkapi dengan berbagai patung serta dinding relief yang menceritakan kehidupan Ratu Hatshepsut dan kisah perjalanannya ke Nuba, wilayah di sebelah selatan Mesir. Teras teratas adalah tempat kamar mayat yang sebenarnya berada. Ruangan ini tersembunyi di dalam tebing dan memiliki dinding-dinding tebal yang menutupi makam Ratu Hatshepsut. Kuil ini dibangun dengan struktur bertingkat yang menempel pada tebing batu kapur. Arsitek ini cukup unik untuk zamannya dan masih menjadi misteri bagaimana teknologi dan pengetahuan arsitektur pada masa itu mampu menciptakan struktur besar dan sekompleks ini. Kuil ini juga memiliki banyak simbol dan hiasan yang tidak diketahui artinya. Beberapa simbol ini mirip dengan simbol-simbol yang digunakan dalam agama Mesir kuno, tetapi yang lain tidak dikenal. Hal ini membuat para ahli kesulitan untuk memahami makna dari simbol-simbol tersebut. Selanjutnya ada Sufut-Kale di Ukraina. Situs Sufut-Kale yang terletak di Crimea, Ukraina adalah salah satu situs arkeologi paling misterius di dunia. Situs ini merupakan sebuah benteng kuno yang dibangun oleh orang-orang Karaite, sebuah kelompok etnis yang berasal dari Turki. Benteng ini didirikan pada abad ke-13 dan dihuni hingga abad ke-19. Di sekitar situs itu terdapat banyak gua dan kamar bawah tanah yang menciptakan aura misteri. Gua-gua ini digunakan sebagai tempat tinggal, penyimpanan, dan bukan sebagai tempat pemakaman. Penggunaan kompleks gua-gua ini dalam konteks kehidupan sehari-hari dan adat keagamaan saat itu menjadi titik fokus penelitian yang belum sepenuhnya dipahami. Beragamnya arsitektur dan struktur di Sufut-Kale yang merupakan perpaduan budaya yang unik memberikan fakta bahwa situs ini dihuni oleh berbagai kelompok etnis selama periode sejarah yang berbeda. Beragam arsitektur dan struktur di Sufut-Kale juga menambah kompleksitas dan memahami dinamika sosial dan budaya di kota ini. Penyelidikan mengenai pengaruh dan interaksi antar budaya di Sufut-Kale terus menjadi subjek penelitian yang mendalam sampai saat ini. Di situs Sufut-Kale juga ditemukan banyak teks-teks kuno yang ditulis dalam bahasa Karaite. Teks-teks ini berisi berbagai macam informasi mulai dari sejarah dan budaya Karaite hingga ramalan dan mantra. Teks-teks kuno ini masih belum dapat diterjemahkan secara keseluruhan. Namun beberapa ahli percaya bahwa teks-teks ini dapat memberikan petunjuk tentang misteri-misteri yang terkait dengan situs Sufut-Kale. Hingga saat ini, misteri-misteri yang terkait dengan situs Sufut-Kale masih belum dapat dipecahkan. Situs ini masih menjadi objek penelitian oleh para arkeolog dan ahli sejarah.